Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar malam, pulangnya membawa oleh-oleh pakaian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonosalam, Bapak Dr. Andes Gunawan Subiandoro, MSI. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonosalam yang berbahagia. Mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa pada kegiatan penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Wonosalam. Sebelum memulai acara, perkenankan saya mengenalkan rekan-rekan CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Wonosalam. Yang pertama adalah Ibu Isna Lulu Ilmilah. Yang kedua adalah Bapak Cahyo Nugrahanto. Yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu yang keempat adalah Ibu Kiki Maria. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonosalam, Bapak Gunawan MSI, yang akan diwakili oleh Bapak Kunchoro. Kepada Bapak Kunchoro, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah SWT. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita berikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, ini khususnya CGP Angkatan 10 ya. Ya, Bu Isna, Pak Cahyo, Bu Mirna, Bu Kiki. Ini kami dari saya mewakili dari kepala sekolah. Karena hari ini kepala sekolah ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga untuk kegiatan pada hari ini saya diminta untuk mewakili beliau untuk meresmikan acara ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP dari SMP Negeri 1 Wonosalam Angkatan ke-10 ini. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk sekolah kita, dan kami berharap bisa diterapkan juga di SMP Negeri 1 Wonosalam, dan semoga juga bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru yang lain di SMP Wonosalam dan juga di sekolah-sekolah lain mungkin ya, bisa menerapkan budaya positif ini. Bapak Ibu semuanya, khususnya dari Bapak Ibu CGP Angkatan ke-10 ini, kami dari mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini, dan kami berharap kegiatan ini nanti bisa membawa kemajuan SMP Negeri 1 Wonosalam dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kunchoro SPD.
Dan terima kasih juga atas segala dukungan yang telah diberikan oleh sekolah untuk mendukung program kami, yaitu CGP Angkatan 10. Acara berikutnya yaitu pemaparan tentang materi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami akan memaparkan mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya untuk menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri peserta didik dalam menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu saja nilai-nilai di sini adalah penerapan karakter-karakter yang kaitannya dengan profil pemuda Pancasila. Bapak Ibu, bisa dilihat ini adalah beberapa materi tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah teori kontrol, yang ketiga adalah teori motivasi, dan yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Setelah itu ada 5 posisi kontrol, dan juga ada materi mengenai kebutuhan dasar manusia, serta ada materi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yang akan saya paparkan adalah mengenai disiplin positif. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Sebenarnya penerapan disiplin positif ini sudah kita terapkan dalam sekolah kita. Misalnya dalam pembentukan aturan, anak yang ketika berangkat pada jam masuknya pukul 7, atau mengenai aturan tentang seragam siswa. Jadi sebenarnya ini sudah diterapkan dalam sekolah kita. Materi berikutnya mengenai teori kontrol. Teori ini berkaitan dengan stimulus respon atau lawan teori dari kontrol, pandangan tentang dunia. Bapak Ibu, ketika kita bersekolah tentang pendidikan, teori yang biasa kita pelajari adalah teori stimulus dan respon, teori tentang adanya hukuman dan penghargaan. Namun, dengan perkembangan zaman, teori ini mulai bergeser menjadi teori kontrol tentang dunia. Jadi, kita sebagai guru diminta untuk memberikan pandangan yang lebih tentang anak atau peserta didik kita. Bukan seorang individu yang bisa kita atur, tetapi bagaimana kita menghambat atau memfasilitasi peserta didik di sekolah. Teori yang ada pada zaman dahulu adalah realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu menganggap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal dalam kenyataan atau realitasnya, kebutuhan antara peserta didik itu berbeda. Karena peserta didik itu kembali lagi memiliki latar belakang individu yang berbeda. Teori yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Artinya kita dianggap memiliki sudut pandang yang sama. Oh, berarti anak yang pintar itu berarti nilai matematikanya harus bagus atau bagaimana. Padahal teori yang sekarang adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Nah, padahal pada zaman sekarang kita sebagai guru harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain yang di sini yang dimaksud adalah anak kita. Bagaimana seseorang yang dianggap baik, bagaimana seorang guru yang dianggap keren oleh anak. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori saat ini, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya,
anak bersikap seperti apapun pasti memiliki alasan, pasti memiliki tujuan. Kita sebagai guru juga harus melihat karakter dari anak. Bagaimana anak itu melakukan suatu tindakan. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, artinya pada teori yang terdahulu, guru itu biasa selalu mengontrol siswa. Saat ini, guru menanamkan pada diri siswa bahwa siswa lah yang bisa mengontrol dirinya. Bagaimana siswa itu bisa bertindak dan berperilaku. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori yang sekarang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana tadi bahwa saya tidak bisa dikontrol, maka saya juga tidak bisa mengontrol. Artinya, individu di sini berhak untuk tumbuh sesuai dengan karakter dari individu itu sendiri, asli atau original. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat ini, kolaborasi dan konsilius harus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal sekarang model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya semua individu itu bisa menang. Tapi tentu saja disesuaikan dengan cara dan tujuannya masing-masing. Seperti itu pemaparan dari saya. Selanjutnya mengenai teori motivasi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Isna. Terima kasih Bu Mirna. Saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang tadi ada beberapa teori dan sekarang tentang teori motivasi. Teori motivasi ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya sebagai guru, kita kadang memberikan hukuman ataupun bahkan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal kita sudah menerapkan dalam setiap hari kita pada saat pembelajaran, itu kita pasti memberikan hukuman pada anak didik kita atau bahkan memberikan penghargaan. Padahal kalau menurut pada budaya positif itu malah justru akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian terdapat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Dari tadi, ya. Kemudian ada lagi yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal untuk memotivasi secara instruktif. Di mana keyakinan kelas ini biasanya Bapak Ibu wali kelas bersama dengan anak didiknya dalam suatu kelas membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Anak ini nanti seandainya melakukan kesalahan ataupun yang lainnya, di sini nanti akan melihat, oh ternyata keyakinan kelas saya seperti ini. Jadi secara sadar diri bahwa oh saya ternyata oh ini melanggar dari keyakinan kelas yang ada. Jadi pada prinsipnya keyakinan kelas ini antara satu kelas dengan yang lainnya itu ada yang berbeda, tetapi mengacunya pada tata tertib sekolah masing-masing. Jadi semuanya itu tetap bersumber pada tata tertib maupun peraturan sekolah, kemudian ditindaklanjuti oleh wali kelas bersama dengan murid-muridnya membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing. Contoh ini adalah keyakinan kelas dari kelas 7B
Yang pertama, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Ini dipasang dalam ruangan kelas supaya apa? Anak-anak kelas tersebut ya nanti bisa melihat keyakinan kelas ini setiap hari ataupun bahkan setiap saat. Jadi di sini tidak harus yang namanya tata tertib di sekolah ini saat ini ya langsung ditetapkan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau seperti ini nanti ini adalah apa? Dari beberapa guru, kemudian guru atau wali kelasnya bersama dengan murid-muridnya di sini membuat keyakinan kelas yang itu adalah disepakati bersama. Jadi nanti saling mengontrol antara satu dengan yang lainnya adalah saling mengingatkan. Mungkin ada satu, misalkan ada Aditya salah satunya. Ini adalah apa? Tidak menjaga kebersihan. Langsung temannya bisa langsung menegur. Ini bukan keyakinan kelas kita. Jadi langsung bisa menegur. Kemudian ada juga kami menjaga dan meletakkan barang di tempat. Kemudian belajar dengan antusias dan penuh percaya diri, menghormati guru, tepat waktu, aktif di kelas. Kemudian saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Dan ada banyak sekali keyakinan-keyakinan kelas yang bisa diterapkan dalam kelasnya masing-masing. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan dasar itu ternyata manusia itu yang pertama adalah apa? Penguasaan. Jadi manusia itu inginnya adalah punya sifat penguasa. Kemudian yang kedua adalah kebebasan, pengen bebas juga. Yang ketiga ada kesenangan, yaitu apa? Yang namanya manusia punya naluri bahwa senang juga, merasa pengen senang. Kemudian kasih sayang, dikasih sayangi. Yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar manusia itulah adalah bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi tentang penguasaan, hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Pasti manusia itu menginginkan apa? Kekuasaan. Menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan tadi yaitu bebas. Bebas dalam hal ini adalah mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar yang ketiga tentang kesenangan. Kebutuhan akan senang itu adalah salah satu kebutuhan, yaitu kita berada di dalam kantor itu juga membutuhkan kesenangan. Murid-murid juga membutuhkan kesenangan, kemudian pengen bermain, tertawa. Karena apa? Itu termasuk prinsip dasar kebutuhan manusia. Kasih sayang ini juga tidak luput bahwa kita butuh kasih sayang di antara teman-teman. Kemudian ada koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang terakhir ini tentang bertahan hidup, yaitu ini bersifat fisiologis. Kita tetap tentunya menginginkan bertahan hidup dengan apa? Yaitu salah satunya adalah kesehatan. Kita menjaga kesehatan kita, kemudian kita mempunyai rumah, kemudian makan minuman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia yang paling pokok. Jadi ada 5. Untuk seterusnya ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Kiki Maria. Tapi sebelumnya supaya tidak ngantuk, supaya kita segar, ini nanti ada ice breaking Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Kiki.
kasih atas kesempatannya Bu Isna dan rekan-rekan semua. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kita segar kembali ya. Dimohon Bapak Ibu guru semua berdiri ya. Terima kasih. Nah, nanti kalau saya bilang pendek, ini lawan katanya ya. Nanti kalau saya bilang pendek, nah, tangan kita panjang, begini. Pendek seperti ini, ya. Pendek seperti ini, panjang seperti ini. Sudah paham Bapak Ibu? Terima kasih. Mari kita praktekkan bersama. Olahnya dulu ya. Baik. Kalau saya bilang panjang, pendek. Panjang, pendek. Gak usah pakai bicara ya. Semuanya hebat ya. Sudah. Bisa kita praktekkan sekarang? Yuk, 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, panjang. Pasti yang panjang dan pendek itu pasti menyenangkan. Ya, kalau mau lagi kita praktekkan lagi sekali lagi ya. Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak Ibu guru. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu guru semua, tentunya kita menjadi guru itu tidak selalu mulus. Pasti ada permasalahan dari peserta didik kita. Nah, biasanya kita sebagai guru itu, kalau ada anak yang tidak disiplin atau kita anggap nakal, pasti kita akan menghukum mereka. Jengkel ya pastinya. Nah, di sini dalam budaya positif, kita sebagai guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini menurut Dr. William dan Diana Gosen. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Nah, kelima posisi kontrol guru ini akan saya terangkan dalam slide selanjutnya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini itu pasti banyak sekali ya Bu ya di sekolah ya. Nah, jadi posisi penghukum adalah ciri-cirinya menurut Dr. William, yaitu posisi penghukum ini seorang guru itu mempunyai nada suara yang tinggi. Ya, pasti pakai berteriak-teriak gitu ya. Dan bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari menunjuk atau menghardik anak. Tentunya kalau anak seperti ini kan serang ya Bu ya. Nah, dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol guru seperti ini adalah ciri-cirinya nada suaranya memelas
halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Gimana toh Mang? Kayak seperti itu. Terus yang ketiga adalah teman. Nah ini posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya seperti ini. Kan kemarin kita sudah berkesepakatan, kok kamu melanggarnya sih? Dan yang keempat adalah pemantau. Nah, pada posisi ini, ciri-cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Terus yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini, posisi yang paling ideal dari kelima posisi kontrol guru tadi, yaitu dengan ciri-ciri nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, misalnya kalau posisi manajer ini, guru itu seperti ini. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa kamu melanggarnya? Kalau kamu melanggar, apakah kita berarti kita tidak menaati peraturan atau keyakinan kelas begitu. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan pada kelima posisi kontrol guru. Selanjutnya, posisi kontrol guru itu di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, yaitu identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Jadi motivasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan intrinsik. Nah, identitas gagal, jadi dari 5 posisi kontrol tadi yang identitasnya gagal atau perilaku kontrol negatif, pada kelima posisi kontrol guru tadi, yaitu ada 2, posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Perilaku kontrol positif yaitu ada 2, yaitu kontrol guru sebagai teman dan sebagai pemantau, ini positif. Tapi yang lebih ideal adalah yaitu kontrol diri, posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik, itu saja pemaparan dari saya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Bapak Cahaya Rudiatmo. Terima kasih. Oke, cik. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, yang akan saya presentasikan itu nanti restitusi. Restitusi adalah puncak dari budaya positif. Ya, restitusi ya. Oke, ya. Ingat, kita selalu berpikir positif. Ya. Restitusi ini nanti akan berguna untuk kita Bapak Ibu untuk membuat situasi yang kondusif di lingkungan pembelajaran kita. Oke, saya akan menjelaskan untuk restitusi. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di ruangan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, mungkin restitusi ini agak sedikit asing bagi mungkin Bapak Ibu Guru, karena di program CGP ini kita harus bisa mengkondisikan bagaimana budaya positif sampai dengan restitusi. Kemudian untuk
Nah, selanjutnya ini adalah segitiga. Segitiga namanya segitiga restitusi. Yang mana tujuan dari segitiga restitusi ini berguna untuk dan bertujuan untuk menstabilkan murid untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Di segitiga restitusi ini, yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini juga akan berhubungan dengan yang tadi tentang keyakinan kelas. Ya. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang menstabilkan identitas. Biasanya Bapak Ibu di sekolah-sekolah kita, ya itu pasti tidak lepas yang namanya dengan anak yang maaf dalam tanda kutip nakal, bandel atau bertingkah laku di luar batasan norma. Nah, segitiga ini bisa membuat kita controlling anak tersebut. Yang pertama, kita akan tanya identitas dulu ke anak tersebut. Ya, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika anak tersebut melakukan kesalahan, itu tindakan yang pertama. Ya, kita identifikasi dulu. Kamu itu benar atau salah? Itu langkah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini untuk bisa menstabilkan identitas yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam anggapan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita mengidentifikasi anak tersebut. Anak tersebut di sekolah yaitu ada sebagai seorang pelajar dan siswa tugasnya yaitu belajar. Nah, kalau kita sudah bisa menstabilkan identitas siswa tersebut, langkah selanjutnya kita akan next ke validasi tindakannya. Contoh, di identifikasi ini kita ibaratkan ada contoh. Biasanya gini, ada siswa biasanya izin ke toilet tapi mampirnya ke kantin. Sesuai dengan peraturan, apakah itu dibenarkan atau tidak? Tidak ya, kalau izinnya ke toilet berarti nanti harus kembali ke kelas. Nah, kalau izin ke toilet tiba-tiba melipir kembali atau ke kantin makan sampai jam istirahat. Nah, kita tanyakan dulu kepada murid tersebut, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tidak bisa langsung menjudge kamu melanggar aturan. Tidak bisa. Barangkali murid tersebut dari rumah belum sarapan, atau orang tuanya tiba-tiba berangkat pagi belum sempat masak. Kemudian setelah kita tanyakan alasannya, kita berkomunikasi dengan murid tersebut. Tidak mungkin kita langsung menjudge. Kita harus komunikasi dua arah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti kalau hari ini dia makan di kantin, untuk tugas berikutnya kalau kamu hari kedepannya tidak makan di kantin, apa yang harus kamu lakukan? Contoh, bisa sarapan di rumah Pak, atau nanti sarapannya saat istirahat, ataupun membawa bekal dari rumah. Nah, itu yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Karena kalau kita tidak bisa memberikan opsi untuk anak tersebut menjadi lebih baik, maka kita sebagai seorang guru takutnya nanti bisa gagal dalam mengarahkan murid atau mendidik murid. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas ini, ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Wisna, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa disepakati oleh wali kelas, oleh guru mapel, ataupun oleh sekolah dengan kesepakatan dari kedua belah pihak menyetujui. Kalau keyakinan kelas awal sudah tersetujui, ada murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, maka kita ada patokannya, ada dasar untuk melakukan tindakan kepada siswa tersebut yang mengalami atau melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita sebagai Bapak Ibu guru hebat pasti menginginkan
murid kita itu menjadi seorang yang lebih berhasil dari kita tentunya, dan lebih baik ke depannya. Semoga dalam semua harapan Bapak Ibu guru itu bisa tercapai kepada murid-muridnya. Karena tidak mungkin ada Bapak Ibu guru yang pengen muridnya itu kamu jangan sukses, pasti tidak mungkin kan? Kita semua pasti menginginkan itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, maka saya akan menarik kesimpulan dari teman-teman berempat, menarik kesimpulan bahwa budaya positif hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Namun, langkah awal ini sangatlah fundamental. Dengan menggali filosofi segitiga restitusi, merumuskan keyakinan kelas, dan mempraktekkan strategi disiplin positif, para pendidik memiliki bekal yang kuat untuk membangun sekolah impian di mana setiap murid dapat belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan optimal. Begitu Bapak Ibu untuk kesimpulannya dari kegiatan diseminasi budaya positif. Maka dari itu, untuk terakhir, mohon izin Bapak Ibu, saya sedikit menutupnya dengan pantun. Nanti kalau saya berpantun, minta bantuannya cakep gitu ya. Oke. Beli ikan, beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya. Semoga acara berjalan lancar. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan tentang diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Wonosalam oleh CGP Angkatan 10. Selanjutnya yaitu tanggapan. Monggo silahkan dari Bapak Ibu guru yang menjadi peserta memberikan tanggapan, bisa berupa kritik ataupun saran kepada program ini. Silakan. Oh ya, silakan Ibu Atika, boleh maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Kupana Dewi, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Wonosalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 10 yang sudah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan. Mohon maaf nanti dijawab ya, karena saya belum paham tentang budaya positif. Yang menarik adalah tadi tentang keyakinan kelas yang tadi sudah dipaparkan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Karena saya sebagai wali kelas belum menerapkan keyakinan kelas saat ini, mungkin next ke depan akan saya terapkan. Dan jadi saya ingin bertanya, bagaimana jika keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai dengan karakter siswa dalam kelas? Artinya banyak siswa yang melanggar komitmen atau keyakinan kelas tersebut. Apakah harus ada revisi atau bagaimana? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika atas pertanyaan, sangat menarik sekali. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi kembali diseminasi pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Atika. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Atika tadi. Bagaimana? Coba Bu bisa diulangi.
bagaimana keyakinan kelas yang sudah banyak sekali dilanggar oleh peserta didik yang membuatnya sendiri, apakah itu harus diubah atau bagaimana? Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Andika. Jadi pada dasarnya dari kata keyakinan kelas itu sendiri, itu merupakan keyakinan kelas yang harus disusun oleh siswa atau peserta didik dengan guru. Kaitannya di sini, ketika keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas, maka prosesnya itu akan dilakukan secara bersama-sama. Harus dari proses diskusi terlebih dahulu, harus ada bagaimana siswa itu merumuskannya, kemudian bagaimana siswa itu berunding, kemudian harus menandatangani. Artinya, yang disebut dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh kelas tersebut. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang mengandung nilai kebajikan atau nilai kebaikan atau karakter positif yang harus ditaati oleh warga kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika nilai itu sudah mulai luntur atau sudah mulai dilanggar oleh banyak warga kelas? Itulah kita sebagai guru harus memegang posisi sebagai manajer. Ketika ada satu atau dua peserta didik yang mulai melanggar keyakinan kelas tersebut, sebenarnya bukan hanya tugas dari guru Bu Andika, tapi dari semua warga kelas. Jadi semuanya harus benar-benar berpartisipasi untuk mengingatkan betapa pentingnya keyakinan kelas tersebut. Ketika ada yang melanggar satu dua, guru biasanya akan melakukan proses restitusi. Prosesnya seperti apa akan disampaikan oleh Bapak Cahyo. Silakan Pak. Cek. Oke, saya akan melanjutkan tentang pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Andika Kumaradewi tentang bagaimana keyakinan kelas yang mulai luntur, begitu, Bu Andika. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas dan juga restitusi, kalau keyakinan kelas tersebut mulai luntur, ya, sebelumnya kita cek ke diri kita dulu, apa yang harus kita lakukan. Yang harus dilakukan Bapak Ibu guru yaitu kita melakukan refleksi atau evaluasi. Coba kita mendengar apa yang pengen dilakukan siswa, pengen diinginkan siswa terlebih dahulu. Itu mungkin semenjak saya ikut CGP ini, saya sering melakukan hal itu. Biasanya di akhir pelajaran, kurang bagaimana, kurang seperti apa metodenya. Contohnya keyakinan kelas ini, kita tanyakan, kira-kira keyakinan poin berapa yang ingin kalian revisi atau pengen kalian ubah? Kita tawarkan dulu. Kita tawarkan ke siswanya dulu. Kalau emang keyakinannya, contoh, masuk harus mengetuk pintu. Ya, semisal ada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, mengetuk pintu kan berarti menghentikan Bapak Ibu guru menjelaskan. Itu bisa diubah atau cuma saling melihat kemudian bisa masuk. Itu. Atau kita tinjau ulang lagi keyakinan yang sudah kita buat, begitu. Contohnya, karena keyakinan kelas itu kita buat, pasti ada yang namanya konsekuensi. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada konsekuensi. Keyakinan pasti ada konsekuensi seperti itu. Nah, kalau sudah luntur, kita adakan tinjau ulang, Bu Atika. Seperti itu. Peraturannya atau keyakinan tersebut apakah sudah sesuai dengan kultur siswa di kelas tersebut. Jika memang tidak sesuai, maka kita lakukan refleksi dan melakukan revisi. Kita semua berkembang, Bapak Ibu. Kita juga masih belajar di sini. Maka dari itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama menanamkan kebajikan dan budaya positif. Kita pasti bisa. Ya, jadi intinya tinjau ulang, refleksi dan kita sepakati. Begitu Mbak Tika. Terima kasih. Pak Cahyo telah memberikan tambahan jawaban. Mungkin ada rekan lain yang ingin menambahi?
Barangkali kalau Bapak Ibu ada yang menanggapi. Silakan Bapak Ibu guru mungkin ingin menanggapi, boleh dengan topik yang sama atau ingin menanggapi hal yang lain. Silakan. Terima kasih tadi Bu Antika dari rekan CGP saya yaitu Bu Mirna, kemudian Pak Cahyo sudah menjawab tentang pertanyaan Bu Antika ya. Nah, untuk keyakinan kelas tadi memang benar Bu Antika dan Bapak Ibu guru yang lain bahwa itu adalah kesepakatan bersama. Jadi seandainya contohnya saja pada saat kita mengajar, contohnya saya sendiri. Pasti di awal pertemuan kita akan membuat kontrak belajar juga. Jadi kontrak belajar juga itu juga bisa dibuat keyakinan kelas, tetapi antara apa? Guru mapel dengan murid-murid yang di kelas di situ. Jadi silakan Bapak Ibu guru yang namanya keyakinan kelas ini kita bisa kalau seandainya tidak sesuai dengan kita harapkan, maka keyakinan kelas itu harus perlu direfleksi tadi. Nah, tadi ya ada evaluasi, kemudian yang masih kurang sesuai bisa disesuaikan lagi. Sampai terwujudnya keyakinan kelas yang benar-benar bisa disepakati oleh semua warga kelas. Nah, dari sini, dari pemaparan kita berempat di sini, kita mencoba bersama-sama mulai dari kita, bukan dari kita saja ya Bapak Ibu guru semua. Ayo saling membuat di sini adalah apa? Menciptakan budaya positif yang berada di SMP Negeri 1 Wonosalam. Kita saling bekerja sama. Jadi seandainya ada Bapak Ibu guru yang hanya di situ adalah apa? Contohnya di sini mungkin hanya ada Bapak Ibu guru ada 2 atau 3 ini tentang getol, tentang tadi disiplin positif. Tetapi ada rekan kerja kita juga, oh ternyata apa? Yang apatis, tidak peduli. Nah itu juga tidak bisa terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 1 Wonosalam. Jadi kita harus bergerak bersama-sama mewujudkan budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik dalam hal budaya positif. Jadi keyakinan kelas tadi Bu Antika itu memang perlu direfleksi, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya. Sama halnya saat kita tadi mengajar dalam kelas mendidik itu dengan cara apa? Setelah pembelajaran pasti kita akan ada refleksi. Bagaimana tadi materi kita, kemudian seberapa jauh lah, itulah adalah apa? Sebagai evaluasi kita untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi itu tambahan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada tanggapan tentang diseminasi budaya positif dari pemaparan kita semua. Bapak Ibu semua, di sini saya akan nambahi tadi dari penjelasan Krishna ya. Kenapa di sini kok kata-katanya itu keyakinan kelas, padahal biasanya di kelas-kelas itu sudah ada peraturan kelas, ya, peraturan kelas atau peraturan sekolah. Biasanya sekolah ya gitu. Sekarang dalam disiplin positif itu kita sebagai guru harusnya tidak memberi kata-kata yang negatif kepada anak. Kalau kalau kita bilang peraturan itu adalah nanti perspektif anak itu apa yang harus ditaati. Ya. Jadi kesannya itu kata-katanya itu lebih kasar. Tapi kalau keyakinan kan muncul dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan itu kan harus ditaati tapi secara terpaksa gitu. Kalau keyakinan itu muncul dari diri anak sendiri. Jadi mengapa peraturan
aturan itu sekarang harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki telah memberikan tambahan. Bapak Ibu yang berbahagia, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Atau mungkin komentar mengenai kritik dan saran mengenai kegiatan pada hari ini? Baik. Demikian pemaparan penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Wonosalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Penerapan budaya positif memang harus kita mulai dari diri sendiri. Semoga kita sebagai guru dapat menerapkan budaya positif dan menciptakan budaya positif agar SMP Negeri 1 Wonosalam, SMP negeri kita tercinta ini bisa berubah ke arah yang lebih positif. Amin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi